Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Amiruddin SPDI MPDI, dan teman-teman yang berbahagia. Saya Nabila Sofika dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan konsepsi pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan seumur hidup. Hakikat pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmania maupun yang rohania, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam. Dengan demikian, pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu sepenuhnya. Maka sudah sewajarnya untuk dapat memahami hakikat pendidikan Islam itu bertolak dari pemahaman terhadap konsep manusia menurut Islam, yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini, dengan esensi bahwa manusia diberi amanah oleh Allah untuk memimpin alam. Yang selanjutnya yaitu urgensi pendidikan seumur hidup. Urgensi pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek ideologis. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan menambah keterampilannya. Pendidikan seumur hidup akan membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu aspek ekonomis. Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk dapat keluar dari lingkungan setan kemelaratan akibat kebodohan. Pendidikan seumur hidup akan memberi peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, hidup di lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan memiliki motivasi dalam mendidik anak-anak secara tepat, sehingga pendidikan keluarga menjadi penting. Yang selanjutnya aspek sosiologis. Di negara berkembang, banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Yang selanjutnya aspek politis. Pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh rakyat untuk memahami fungsi pemerintah, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Tugas pendidikan seumur hidup menjadikan seluruh rakyat menyadari pentingnya hak-hak pada negara demokrasi. Yang selanjutnya aspek teknologis. Pendidikan seumur hidup sebagai alternatif bagi para sarjana, teknisi, dan pemimpin di negara berkembang untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan seperti dilakukan di negara-negara maju. Yang selanjutnya aspek psikologis dan pedagogis. Sejalan dengan makin luas, dalam, dan kompleksnya ilmu pengetahuan, tidak mungkin lagi dapat diajarkan seluruhnya di sekolah. Tugas pendidikan sekolah yang hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang metode belajar menanamkan motivasi yang kuat untuk terus-menerus belajar sepanjang hidup. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up, suatu kebijakan atau keputusan yang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan asas pendidikan seumur hidup pada isi program pendidikan dan pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan wacana filosofis pendidikan Islam dalam pemikiran para tokoh. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Yang pertama, peranan pendidikan. Bila dipandang dari segi filosofis, Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, pengaruh anak tergantung pengaruh orang tuanya. Hati seorang anak itu bersih, suci, laksana permata yang sangat berharga, sederhana, dan bersih dari gambaran apapun. Kemudian tujuan pendidikan. Menurutnya, tujuan pendidikan tidak lain hanya mendekatkan diri pada Tuhan, bukan mencari kedudukan, kemegahan, kegagahan, atau untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya, pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Dalam rangka merumuskan dan merespon terhadap tantangan barat dan dunia modern, para pembaru kiranya telah menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda-beda.
Azyumardi Azra menyebutkan 3 pendekatan yang secara implisit telah digunakan para pembaru. Kemudian ketiga pendekatan tersebut yaitu apologetik, identifikatif, dan afirmatif. Walaupun diantaranya sering terjadi tumpang tindih dan sulit dipisahkan, kiranya dapat dijadikan landasan tipologikal untuk menentukan berbagai orientasi ideologis bagi gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam dalam perkembangannya yang paling awal sesungguhnya muncul berkaitan dengan respon kaum muslimin untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Salah satu karakter dan watak pembaruan Islam tempo dulu adalah menggunakan kacamata agama untuk mengatasi masalah sosial yang menimpa kaum muslim berkenaan dengan lahirnya modernisme. Kemudian menurut pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, menurut Ahmad Dahlan dalam melakukan pembaruan Islam melalui Muhammadiyah dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu Dahlan selalu menekankan perlunya penyatuan dimensi ajaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dimensi ijtihad dan tajdid sosial keagamaan. Yang kedua, dalam mengaktualisasikan cita-cita pembaruannya adalah Dahlan menempuh sistem organisasi. Kemudian pemikiran Dahlan dengan Muhammadiyah bercorak anti kemapanan kelembagaan agama yang terlalu bersifat kaku. Yang selanjutnya, gagasan pembaruan Dahlan dengan Muhammadiyah selalu bersikap responsif dan adaptif di dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang selanjutnya, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, secara intelektual sebagaimana disebutkan Dhofir sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya. Sebagaimana Syekh Mahfud At-Tirmizi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pandangan yang tegas untuk mempertahankan ajaran mazhab dan pentingnya praktek tarekat. Pada perkembangan yang paling awal, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang setara dengan tempat-tempat pengajian yang telah ada. Kemudian kehadiran Hasyim Asy'ari dalam tubuh NU telah memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga NU. Sementara itu membuat kecintaan warga NU terhadap organisasinya semakin bertambah besar. Dalam konteks studi Islam, tradisional memiliki pengertian yang berlawanan dengan modernisme. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.